Rumor sell on May terungkap. Asing ternyata justru borong senyap saham Bank BRI. Kita akan ungkap ya mengenai update terkini saham BBRI untuk besok. Hari ini tanggal 5 Mei pukul 7:08 kita akan update saham BBRI ini ya. Yang nyatanya ketika di bulan Mei mitosnya itu adalah saham itu akan berguguran. Tapi penampakannya yang secara pasti datanya justru asing itu borong. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan ungkap untuk kalian semuanya ya, khususnya bagi kalian investor yang pegang di saham BBRI ini yang barangkali mau cut loss ya atau bingung ya seperti apa. Simak video kali ini baik-baik ya agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja melihat ya mengenai dari saham BBRI ini ya, dan topik kita kali itu kita akan membahas mengenai 3 poin utama. Ini kenapa kok alasan ya asing itu justru borong saham BBRI ya, yang konon katanya Republik ini itu menganggap bahwa bulan Mei itu bulan waktunya untuk turun. Nah, kira-kira kapan BBRI terbang dan bagaimana strategi cara cuan di saham BBRI besok Pak Firman? Kita akan ungkap untuk semuanya ya, seperti itu. Oke, kita akan bedah yang poin utama dahulu. Apakah betul Pak Firman? Jangan ngarang-ngarang, jangan ngada-ngada. Ya, data itu juga ada nih Bapak Ibu ya. Nah, setelah kami lihat nah di sini ya, bahwa secara senyap ya pada hari ini asing itu netting ya sekitar 11 miliar. Ya, asing transaksi di pasar reguler mencapai 420 miliar. Itu net buy-nya mendekati 1T ya. Dan jualannya itu cuman 408 miliar. Nah, transaksi di saham BBRI itu cukup sepi ya, cuman 765 miliar aja. Ini sepi, jadi nggak begitu volatile mengenai dari saham BBRI ini. Baik, kenapa Pak Firman? Karena untuk saham BBRI itu dia sudah nanjak ya berapa kali nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sudah 5 kali. Nah, jadi asing ini tuh masuk ya, tapi masuknya itu nggak powerful. Kok nggak powerful itu bagaimana Pak Firman? Fullnya berapa? Nah, kan biasanya tanya seperti itu. Di kelas kami itu apa namanya, modal ya, istilahnya itu adalah modal bandar. Ya, kami sebutannya dengan istilah modal bandar ya. Jadi kalau misalkan saham BBRI terbang itu ada rata-ratanya ya, jadi kita bisa mengidentifikasi apakah saham BBRI itu bisa terbang atau bagaimana, apakah cuman teknikal aja atau fundamental aja ya. Bapak Ibu harus tahu hal itu. Makanya banyak sekali ya sahabat kami itu minta bikinkan kita kelas untuk mengedukasi mengenai hal tersebut, khususnya investor pemula yang tujuannya adalah mereka kelola keuangan jumbo biar dapatkan return tinggi ya, yang ada malah bingung ya, banyak sekali. Nah, jadi alasan kenapa kok asing itu masuk, kenapa Pak? Jadi mereka itu biasanya pengendali ya, jadi pengen mengendalikan saham BBRI ini ya, seperti itu. Nah, datanya itu dari mana Pak Firman? Coba saya buktikan datanya. Ini loh datanya ada. Jadi untuk di kontennya Pak Firman ini ya, itu nggak dibikin-bikin ya, nggak mengada-ngada, tapi real, pakai data. Dan kita jelasinnya itu pelan-pelan. Harapannya apa? Agar investor yang ada di Indonesia, khususnya yang mereka mempunyai saham BBRI itu, mereka mudeng ya, seperti itu. Nah, bagi kalian yang mungkin profesional ya,
mungkin alumni kami seperti itu, ya mungkin bisa masuk di live trading bareng ya dengan saya, itu juga ada. Nah, ini untuk penampakannya. Nah, di sini ya. Nah, kemarin tadi itu yang guyur itu atau istilahnya yang buang barang itu, ini satu tim ya, antara PD, YP ya, ini satu tim ya. Nah, tapi di sini Bapak Ibu semuanya itu perlu diperhatikan ya. Nah, di sini. Nah, ini asing yang pakai TP ini tuh mereka borong secara senyap nih, JP Morgan penguasanya ya, khususnya di saham BBRI ya. Jadi Bapak Ibu jangan dimakan mentah-mentah ya mengenai katanya bulan Mei itu bakalan turun ya. Katanya konten kreator ini tuh bilang seperti ini Pak Firman, bullshit ya, saya katakan seperti bullshit. Nah, kenapa? Di situ tujuan mereka itu adalah mempengaruhi psikologis kalian ya. Jadi di luar sana itu mereka mengaruhi psikologis kalian, yang tadinya kalian itu tujuannya adalah untuk investasi. Ada statement atau rumor seperti itu, kalian ketakutan, bingung ya, seperti itu. Nah, tapi untuk ZP ini itu mereka masuk. Nah, orang-orang itu melihat, wah ini aslinya tuh cuma jualan kok Pak Firman ya, cuma jualan lo itu loh, nih masuk nih. Nah, masuk paling bawah lagi dapat harga di 3.860 ya, asing itu masuk. Nah, kalau kita lihat transaksi di volume 3.900 ya, ini ya ZP, BK ya, mereka itu borong ya, seperti itu, mereka borong. Nah, kalau kita lihat secara hitung-hitungannya, penampakannya seperti ini hitung-hitungannya. Mana nih ya, BBRI. Nah, kelihatan ya. Nah ya, ada YU, AK, CC, BK, YP, ZP, dan OD ya. Mereka berhasil memborong saham BBRI pada hari ini karena pergerakannya terbatas ya. Jadi mereka itu yang mengakumulasi mengenai dari saham BBRI ini ya. Mindset kalian itu harus tahu ya, ini itu adalah sebuah teknik dagang. Taktik dagang itu ada berbagai macam caranya. Nah, saya sebagai dosen juga mengajarkan pada mahasiswa saya, ada berbagai tipe, ada berbagai trik, ada berbagai cara ya untuk menaikkan profitabilitas perusahaannya atau bisnisnya. Nah, kalau di saham bagaimana Pak Firman? Ya, mereka ada berbagai cara ya. Istilahnya itu adalah S3 marketing, mereka itu ahli Pak Firman. Ya, karena kan berangkat mereka dari sebuah paradigma, sebuah literasi, sebuah wawasan, dan juga pengalaman. Jam terbang mereka itu sudah ahli ya. Jadi yang pakai broker YU, AK, BK ini tuh mereka bukan orang-orang yang tolol. Jadi mereka sudah punya jam terbang. Nah, makanya Pak Firman itu disuruh untuk hadir sebagai praktisi sekaligus akademisi. Harapannya apa? Agar kalian itu bisa mudeng ya, seperti itu. Kenapa Pak Firman? Kenapa? Banyak sekali ya orang tua yang usianya 30 tahun ke atas yang di situ dananya jumbo. Di situ ketika masuk di market, mereka itu kebingungan itu banyak sekali. Ya, dan orang-orang yang ahli di bidang pasar modal ini mereka terbatas ya, seperti itu. Nah, jadi YU sama AK ini tuh mereka ya borong ya. Nah, lagi-lagi kadang saya itu diadu ya, diadu sebuah opini ya, opini. Makanya kalau misalkan disandingkan sebuah opini kepada saya
Saya nggak 100% langsung terima kok. Dicek aja datanya, bener nggak? Ya, seperti itu. Nah, saya dalam hal ini itu diberitahukan sebuah opini media massa dan lain sebagainya belum tentu 100%. Kita cek dulu datanya bener nggak? Ya, seperti itu. Nah, ini AKBKCCU ini tuh masuk lah, ngapain takut? Ya, jadi untuk kalian yang nyangkut barangkali beli di harga 4.500, 5.000, terus 6.000, nggak usah khawatir. Ini masih dikumpulkan barangnya. Harapannya bagaimana? Biar orang-orang yang masuk di atas itu pada cut loss. Setelah mereka itu kumpulkan barang, nanti bikin sebuah teknik baru, teknik dagang ya. Pak, teknik seperti itu boleh nggak di bursa? Boleh, tapi ada etikanya dan ada tata caranya. Jadi nggak boleh sembarangan kalau berdagang di saham BBRI ini tuh. Ya, seperti itu. Emang ada tekniknya Pak Firman? Ada. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya mereka dapatkan bid overnya seperti ini. Bid over itu apa sih Pak Firman? Ya mungkin Bapak Ibu nggak ngerti ya, masih apa namanya, sudah lanjut usia nggak tahu bid over. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ada Pak Firman kok yang dampingi Bapak Ibu setiap malam. Ya kalau Pak Firman sehat, kita tetap edukasi. Seperti itu. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya jadi di posisi bidnya ini tuh mereka akumulasi. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di harga 3.850, 3.840 dan juga di 3.820 itu mereka antri buy. Jadi nampung buangan kalian. Ya. Nah, di situ untuk di harga 3.900 ya, kalau teknik dagang ya. Di situ untuk saham BBRI itu belum dibolehkan untuk terbang dahulu. Ya. Itu teknik dagang. Di kelas kami saya jelaskan secara detail. Kita menjelaskan secara umum aja ya, dan tentunya disclaimer, saya nggak ngajak kalian jual atau beli. Jadi ini adalah sebuah edukasi untuk Bapak Ibu semuanya. Ya kalau misalkan Bapak Ibu itu pingin cuan secara konsisten, ya kelas kami juga ada ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Ini informasinya teknik dagang. Nah, dalam perdagangan ini tuh nanti akan memunculkan yang namanya grafik. Ini tuh istilahnya itu grafik atau chart ya, bahasanya itu chart. Ya, ini memunculkan. Nah, di sini ada sebuah indikator, kita pakai RSI dan juga volume. Nah, ini nanti untuk teknis membaca ini itu di kelas kami mereka ajarkan. Bahkan mahasiswa kami itu atau mahasiswa saya mereka tak ajari. Harapannya apa? Nanti ketika lulus mereka jadi ya apa? Analis. Ya. Analis teknikal ya, dan juga barangkali nanti jadi investment banking. Harapannya seperti itu. Jadi saya itu dari hulu ke hilir. Ya, jadi orang itu nggak ngerti pasar modal, kita edukasi ya. Kebetulan saya sendiri yang membahas mengenai pasar modal syariah. Kenapa kok ambilnya syariah Pak Firman? Ya karena kalau misalkan kita belajar yang syariah, otomatis yang konven itu mudah, gampang dikuasai. Seperti itu. Nah kalau saham BBRI ini masuk enggak Pak Firman mengenai dari apa namanya di syariah itu enggak masuk ya, seperti itu. Nah itu ke filsafat seperti itu. Nah kita lanjut lagi yang poin yang kedua ya Bapak Ibu ya. Bab yang kedua ini, nah ini kapan BBRI terbang ya. Kalau kita lihat secara teknikal ya mengenai dari saham BBRI itu, ini kemarin sudah kami ulas ya, bahwa saham BBRI itu dia akan menyentuh di harga 3.844. Kalau Bapak Ibu itu kemarin nonton updatean apa namanya saham BBRI yang sudah saya ungkap di situ ya, sudah saya ungkap. Why, kenapa Pak Firman? Karena dia itu sudah naik
Nah, dari tanggal 25 dia itu digas terus loh. Naik sampai ke sini. Ya, karena di situ ada sebuah konfirmasi bahwa RS-nya itu naik. Nah, tapi di sini ya mereka buang barang dulu. Harapannya apa? Jadi nanti psikologis kalian itu kena seperti itu. Yang menjadi korban siapa? Pak Firman. Yang FOMO, investor pemula, hatersnya Pak Firman. Ya, kalian nyepam aja nih di kolom komentar. Itu target bagi para pro ya, yang di situ apa namanya sudah lama di market. Kenapa? Karena otak mereka itu sudah rusak, nggak mau menerima hal-hal positif, nggak mau belajar, sudah salah tapi sok pinter ya, seperti itu. Tapi di kelas ini tuh nggak apa-apa Bapak Ibu, banyak sekali ya yang hatersnya Pak Firman itu ya sering kalah seperti itu ya, ini registrasi masuk di kelas kami, nggak apa-apa ya, Pak Firman nggak benci kok, mainan aja di sini begitu. Ya, ini kapan terbangnya Pak Firman? Nah, kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu, jadi dia itu akan diuji resistennya, ini mau ditutup dulu ya, kemudian ya besok kemungkinan ya, tapi nunggu respon market. Jadi sebuah market maker atau kalian sebutnya apa itu, bandar ya seperti itu, atau orang yang ahli memerankan harga saham, mereka akan nutup dulu, kira-kira retailnya ngikut nggak di harga 3.900 ya. Ketika retailnya itu FOMO, investor pemulanya FOMO, maka dia itu akan naikkan ke atas. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kena psikologisnya, ini kayaknya mau naik lagi kok, orang katanya dari subscriber dari YouTuber lain itu dia akan naik ke sini kok Pak Firman, seperti itu di situ kena psikologis kalian ya, seperti itu. Yang ada bagaimana, nanti tidurkan dulu seperti itu, bingung lagi ya, seperti itu. Dan ini bukan Bapak Ibu aja, itu manusiawi, itu semua orang merasakan hal itu, bagi khususnya pemula. Nah, makanya dari itu kalian harus tahu dulu bagaimana cara kerja pasar modal. Bapak Ibu harus tahu itu dulu mengenai hal itu ya, di sini. Jadi dia sudah terkonfirm ya, baru nyentuh di 3860. Nah, kemungkinan ya besok diijokan seperti itu. Ketika dinaikkan dikit dengan modal 200 miliar, kalian ngikut nggak? Seperti itu. Ada yang FOMO nggak? Seperti itu. Ketika ada yang FOMO nanti dinaikkan ya. Di sini ada beberapa pintu ya. Ini saya nyebut kayak gini aman nggak ya? Mohon maaf ya yang punya kepentingan di saham BBRI. Kita nggak bahas secara detail kok ya, cuman di kelas saja. Kita bahas secara umum aja ya Bapak Ibu ya, nggak enak begitu. Oke, seperti itu ya. Jadi siap-siap untuk besok, silahkan bisa dipantau di running trade di saham BBRI ini. Nah, untuk strategi di saham BBRI itu bagaimana Pak Firman? Di poin yang ketiga, untuk besok itu kita ngapain nih di saham BBRI? Nah, ya kan kalian bingung ngapain? Nah, berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke investasi dan juga ke swing ya Bapak Ibu ya, kita arahnya ke situ dulu. Habis itu nanti ke scalping dan juga untuk day trading ya, seperti itu. Dan di sini untuk Bapak Ibu semuanya bisa dicatat untuk tujuan investasi. Bagi kalian yang pengen masuk ya, saham BBRI itu di harga 3.820 serta di harga 3.773. Kenapa Pak Firman? Karena di situ untuk saham BBRI itu berada di MA20 ya, MA20 nya di harga 3.770. Kalian bisa antri posisi di situ ya. Nah, apabila dia itu nggak kuat di harga di situ, Bapak Ibu bisa batasi risiko di harga 3.539. Nah, di situ saham BBRI itu nggak kuat. Nah, untuk support kuatnya dari saham BBRI itu di harga 3.572 ya.
itu di saham BBRI. Dan di sini juga ada gap down-nya Bapak Ibu, hati-hati di 3626 ya, mengenai dari saham BBRI ini. Pak, saya tujuannya untuk investasi, aman nggak kalau saya masukkan di situ? Aman. Nah, tekniknya seperti apa Pak Firman? Ini biasanya banyak sekali yang tanya-tanya mengenai hal itu. Kalian itu bisa nyicil. Nah, adapun untuk kelebihannya nyicil itu, kalian akan dapatkan di harga support manapun. Itu kelebihannya kalau kalian itu nyicil ya. Pak, kalau kelebihannya saya ingin nunggu di harga ini kayak mak-mak nih ya, nunggu di harga 3450. Bagaimana Pak Firman? Boleh. Kalian akan dapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik ya, seperti itu. Itu untuk kelebihannya. Adapun untuk kelemahannya yaitu adalah apa? Misalkan kalian itu DCA, istilah kerennya itu DCA Bapak Ibu ya, atau istilahnya itu nyicil ya. Seperti itu. Nah, kelemahannya kalau nyicil itu kalau kalian itu nggak tahu porsinya atau kalian nggak punya bisnis real dan pendapatan tetap, kalian akan kehabisan amunisi kalau kalian itu nggak tahu caranya. Nah, makanya di kelas kami itu diajari berapa persen kita masukkannya. Seperti itu. Itu untuk kelemahannya. Nah, untuk kelemahan yang kedua ya, di golongannya mak-mak ya, mungkin ya kalau nawar itu paling murah 3.450 ya. Seperti itu. Kalian belum tentu dapat ya, Bapak Ibu, belum tentu dapat. Nah, makanya di situ Bapak Ibu harus diukur. Ya, diukur bagaimana enaknya ya, seperti itu. Nah, itu untuk cara masuknya. Dan sekarang untuk target terdekat di saham BBRI itu ada di harga berapa sih Pak Firman? Ada di harga 4050 serta di harga 4370 ya, mengenai dari saham BBRI ini. Nah, saham BBRI itu bakalan naik ke 5.438 serta di harga 5.565 dan juga di 6.450 ya. Apakah saham BBRI itu akan all time high Pak Firman? Bakalan di harga berapa? 6.600 sampai ke harga 7.000 dan juga di harga 10.000 ya, mengenai dari saham BBRI ini. Nah, kira-kiranya itu kapan sih Pak Firman? Bulan apa? Tanggal berapa? Seperti itu. Kasih nggak? Kasih tahu nggak? Kasih tahu ya. Oke, di bulan Juni sampai September itu adalah marketnya ketika lagi bullish ya, seperti itu. Nah, ini mau diuji dulu nih, di tes dulu di 4127, jeblokkan dulu kenceng, konfirmasi, oke, naik. Seperti itu ya. Nah, di sini itu bukan statement dari saya aja, ini dari beberapa sekuritas yang mempunyai lisensi ya Bapak Ibu ya. Kalau lisensi saya ya itu sebagai dosen ya, seperti itu. Dan ya, kita meneliti ya Bapak Ibu, enggak cuma di pasar modal aja, tapi meneliti ekonomi mikro serta makro ya, seperti itu. Ini kalau pasar modal itu adalah rumpun ilmu dari cabang ekonomi. Jadi kalau makanan kayak ini itu ya hal yang mudah ya, seperti itu. Dan ini tuh punya profitabilitas untuk di pasar modal ini, seperti itu. Nah, kita bisa lihat tadi targetnya saya apakah betul. Nah, ini loh. Jadi ada 54 sekuritas itu menyarankan untuk buy dan menyarankan untuk hold itu ada 25. Adapun sellnya cuma 3 sekuritas. Nah, potensi BBRI itu mencapai 52%. Nah, rata-ratanya di harga 5.884. Harga sekarang saham BBRI itu di harga 3.860. Jadi potensinya seperti itu. Kalau uang kalian itu 15 miliar atau 20 miliar, 50%-nya aja ya kan 10 miliar, nggak ngapa-ngapain ya, seperti itu. Tapi saya panik Pak Firman, saya minta dampingi mentor Pak Firman, ada nggak? Ada, di kelas kami juga ada tuh ya. Pokoknya tujuan kami itu enggak untuk mencari profit ya, profit dari uang-uang kelas kalian. Jadi registrasi kalian itu saya alihkan ke dana sosial, kegiatan sosial
ya, dari pendidikan, dari apa namanya, daerah-daerah yang di situ mendengar kurang mampu dan lain sebagainya, kita injek di situ, ya, kita larikan di situ agar nanti masyarakat Indonesia itu liquid. Tujuannya itu, ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini di saham BBRI. Jadi potensinya ke situ. Jadi ditunggu aja. Nah, biasanya ada yang bilang kayak gini, kapan Pak Firman? Dari tahun 2024. Katanya ditunggu-tunggu. Nah, itu adalah target para market maker. Targetnya para bandar. Jadi orang-orang yang seperti itu, mereka psikologisnya itu nggak beres. Otaknya rusak Bapak Ibu. Nggak bisa dibenerin. Nah, karena di situ mereka nggak tahu mengenai hal itu. Makanya industri judi slot dan lain sebagainya di Indonesia itu sangat menarik, apalagi togel ya, karena masyarakatnya suka seperti itu. Nah, untuk di pasar modal itu ya mayoritas yang masyarakat menengah, ya, seperti itu. Nih Pak, saya nggak uangnya kecil, nggak apa-apa, saya ajari kok, biar kalian itu gamblang, seperti itu. Saya dimengerti ya. Nih untuk saham BBRI. Nah, sekarang untuk yang scalpingan Pak Firman, besok saya sukanya scalpingan. Wah, sama kayak saya. Nah, kebetulan saya pribadi ya setiap pagi ya dagang harian juga ada. Nah, di sini kalian bisa manfaatkan momentum tersebut. Bagi kalian yang beli sore tadi, ya monggo silahkan, ini karena RS-nya di bawah. Kalian bisa antri dulu di harga 3.800 dan juga di harga sini 3.791. Untuk targetnya di harga 3.900 serta di harga 3.914 ya. Di area sini untuk target beli kalian. Batasi resiko Pak Firman, batasi 1-3%. Adapun cuannya 1-3%. Bapak Ibu bisa dimanfaatkan mengenai dari saham BBRI ini ya, untuk tujuan scalping dan juga invest untuk day trading ya. Seperti itu. Baik, sudah menit ke 27. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan untuk Bapak Ibu semuanya. Bagi kalian yang kepengen masuk di kelas kami, hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Jadi seperti itu. Oke, mohon maaf untuk kalian yang masuk di kelas kami ya sejak beberapa bulan yang lalu ya. Mohon maaf, kami baru bikin kelas ya sekitar beberapa bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami baru saja bikin ya sekitar beberapa bulan yang lalu. Karena kami juga memberikan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami. Bagi kalian ingin masuk di kelas kami, di situ di sebelah subscribe itu ada tulisan tombol gabung. Silahkan Bapak Ibu nanti pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak rekomendasi pasti cuan ya, pilih di antara ini ya, seperti itu. Nantinya Bapak Ibu itu akan masuk di kelas rekomendasi seperti ini. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalian nanti dapatnya rekomendasi aja ya, seperti itu. Nah, ini Pak Firman, saya pengennya masuk yang kelas yang diajari Pak Firman langsung. Tenang aja, di sini masih ada promo, cuman promonya tinggal 1 slot aja ya, sudah mau penuh karena kami baru kita cuman buka 10 orang aja. Nah, kita adakan 8 kali pertemuan setiap hari Rabu dan juga hari Jumat pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Cuman tinggal 1 slot aja. Seperti itu. Nanti kalian akan dapatkan 16 materi ya, dari dasar penggunaan alat ya, bagaimana mekanisme pasar modal dan bagaimana cari saham yang terbang detik itu juga. Kita ajari semuanya di kelas itu. Dan mungkin ya bahasanya agak sensitif ya Bapak Ibu ya, jadi kita langsung membedah itu semuanya ya, seperti itu. Itu untuk materi. Nanti kita agendakan tanggal 7 ya, 2 hari lagi nanti kita akan agendakan ya. Silakan untuk malam ini segera registrasi aja ya, seperti itu sebelum kehabisan. Nah, terus kami juga ada yang cuma rekomendasi aja, level 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, level 1 ini itu adalah rekomendasi. Pak, apa bedanya 1 sama 3? Ya, itu bedanya adalah jumlah rekomendasinya. Ya, semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan kalian itu semakin besar. Ya, seperti itu. Adapun yang level 4 ini, kalian akan dapatkan rekomendasi selama 1 tahun. Pilih di antara itu.
Nah, cuman di situ kalian nggak dapatkan materi. Nah, terus kami juga ada yang kelas VVIP. Di kelas investor pemula kalian akan dapatkan materi secara online, live trading bareng 1 kali, rekomendasi cuman 3 bulan. Nah, terus ada juga kelas medium, ya kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun, live trading bareng selama 3 bulan. Ya, terus ada yang kelas pro. Itu 79, ya kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi juga, dan juga live trabar 1 tahun, live trading bareng dengan saya. Ya, jadi di situ Bapak Ibu bisa langsung tiktokan dalam hal ini ya, tanya langsung, Pak ini kita masuk ini bagaimana? Sekian, boleh nggak? Gitu. Jadi Bapak Ibu itu ada mentornya terarah seperti itu, dan kita melakukan pembelian juga seperti itu. Nah, terus kita juga ada kelas yang prioritas, ya investor pemula VVIP, materi secara online, live trading bareng unlimited yang selamanya. Pak, saya pensiunan Pak Firman, jadi setidaknya sisa umur saya katakanlah 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Nah, Bapak Ibu usianya sudah 70 tahun ke atas atau 65 tahun ke atas, bisa ikut di situ. Jadi usia walaupun usia lanjut tapi masih bisa produktif, ya seperti itu. Karena di kelas kami juga demikian, banyaknya yang seperti itu. Nah, saya pengennya yang privat, langsung ketemu Pak Firman. Saya rumahnya dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, ya seperti itu. Saya waktunya sulit Pak Firman, nggak bisa keluar kota. Kita datang ke tempat Bapak Ibu, tenang aja. Ya itu, ya itu kita nanti datang ke tempat Bapak Ibu. Kalian akan dapatkan materi secara online, offline, dan nanti Bapak Ibu bisa tanya langsung, bedah secara apa kayak gitu, nanti kita dampingi Bapak Ibu. Nanti kalian akan dapatkan live trading bareng setiap pagi, ya itu selama 1 tahun, ya seperti itu. Baik itu investasi, swing dan lain sebagainya, atau reksadana, obligasi dan lain sebagainya, kita bedah semuanya. Jadi tujuan kami itu adalah membantu keuangannya Bapak Ibu, ya seperti itu. Karena nanti akan ada krisis global, ya. Jadi Bapak Ibu itu sudah mempersiapkan sedini mungkin. Nah, terus yang kelas privat offline ke tempat kalian 99 juta ini lebih ke mungkin Bapak Ibu punya CV atau PT yang mau collab, ya, atau itu daripada di situ nggak punya perkembangan dan lain sebagainya, mau cari return 5-7% itu sulit, ya kita nanti bisa mendampingi Bapak Ibu, ya untuk konsultasi bagaimana bisnis Bapak Ibu, ya seperti itu. Nah, itu kalian nanti bisa ikut live trading bareng dengan saya limited, dan bagaimana cara jitu kembangin aset, ya di saat kehidupan yang sekarang ini yang ketidakpastian. Tenang aja Bapak Ibu, kalian tetap tak bantu kok. Biarkan ilmu Pak Firman ini nggak ditinggal mati. Saya nggak tahu mati saya kapan, yang pasti saya akan berbagi kepada bangsa ini, ya itu adalah janji saya ketika wisuda. Nah, di sini Bapak Ibu lebih baik bisa registrasi daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, atau portofolio kalian itu minus 10%, bahkan 50% nggak bisa ngapa-ngapain. Silahkan bisa masuk saja, ya seperti itu. Dan kelas ini itu bagi yang butuh, ya bagi nggak butuh nggak apa-apa, ya jadi senamanya kalian mau masuk di kelas lain dan lain sebagainya nggak apa-apa, ya seperti itu. Dan kelas ini tuh untuk menanggulangi korban penipuan. Jadi ini WA pribadi saya, jadi saya langsung yang menangani, saya nggak pakai admin. Ingat ya, ada 9 yang mengatasnamakan saya itu penipuan. Selain nomor di bawah ini itu bukan saya nggak pakai admin. Hubungi aja Bapak Ibu, ya saya akan selalu stay kepada Bapak Ibu, ya di sini tugas saya untuk pengabdian kepada masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat malam, semoga cuan konsisten dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.